Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan ekonomi atau ilmu pengetahuan sosial. Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Simak baik-baik ya penjelasannya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, di sini kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, kemudian distribusi, dan yang ketiga itu adalah konsumsi. Nah, kita akan bahas satu persatu kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah produksi. Nah, produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, anak-anak perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama ini adalah gambar bahan mentah, ya. Dan yang kedua bahan setengah jadi, ya. Yang ketiga itu adalah barang jadi. Nah, barang jadi itu meliputi nasi, kemudian pakaian, dan ini berupa peralatan, ya, atau perlengkapan di rumah, meja dan kursi. Jadi, di sini pelaku kegiatan pada produksi itu dinamakan dengan produsen. Nah, contoh petani yaitu yang menanam padi, kemudian ada pabrik tempe, pabrik sepatu, pabrik elektronik, dan lain-lain. Nah, kegiatan produksi juga meliputi kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri. Ya, jadi ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi di bagian produksi. Oke, yang selanjutnya itu adalah distribusi. Nah, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen, ya. Nah, tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Ya, pelaku dari kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Oke, nah di sini anak-anak bisa perhatikan ya, ini adalah prosesnya, ya, tahapannya. Ya, jadi di sini ya dari gambar ini ya, kalian bisa perhatikan ini gambar dari pabriknya, kemudian dibawa menggunakan pesawat, kemudian menggunakan mobil, ya, sampai ke gambar yang terakhir itu ke pasar, ya. Nah, jadi di sini pelaku dari kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, kegiatan distribusi itu mencakup yang pertama pengangkutan barang, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga penjualan ke pedagang pasar dalam lingkup grosir, keempat pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, dan standarisasi mutu barang. Nah, ini adalah bagian dari distribusi. Oke, yang sekarang adalah konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi di sini pelaku kegiatan konsumsi itu dinamakan dengan konsumen. Nah, setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut itu melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama itu di bidang produksi. Nah, jenis pekerjaannya itu seperti petani kapas, pemintal, penenun, dan penjahit. Kemudian di kegiatan ekonomi distribusi itu ada distributor pakaian dan penjual pakaian. Kemudian di bagian konsumsi itu adalah orang yang menggunakan pakaian. Oke, nah ini adalah contoh kegiatan dari produksi.
Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Di sini dari padi yang sudah dipanen menghasilkan beras. Kemudian di sini ya ada meja-meja, ada kursi-kursi yang sudah dibuat dari kayu. Kemudian ini adalah apa ini? Pabrik pakaian ya. Nah, jadi pelaku kegiatan itu ya disebut sebagai produsen. Nah, ini adalah skema kegiatan ekonominya ya. Yang pertama, nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian dibawa ke pelelangan ikan. Setelah itu baru diangkut ke kota dan sampai di pasar, dan sampailah ikan di meja makan. Nah, mungkin anak-anak hari ini ada yang makan atau sarapan pagi dengan ikan. Nah, kalian harus tahu proses kegiatan ekonomi, bagaimana ikan itu bisa sampai di atas meja dan bisa kalian makan ya. Itu dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut, baru bisa sampai ke pelelangan ikan, kemudian diangkut ke kota, kemudian akan sampai di pasar, dan setelah itu baru bisa tiba di meja makan kalian setelah dimasak oleh ibu kalian ya. Jadi ini adalah skema kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, tadi terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya, di pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Jadi materi kita itu tidak terlalu banyak hari ini ya. Jadi tolong dicatat materinya ya. Jangan sampai ada materi yang terlewatkan. Jadi catat sampai habis ya materinya, nanti catatannya akan Ibu periksa dan akan Ibu nilai ya. Oke anak-anak, kita akan menutup dengan doa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.